Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Pada tahun 1939, ada seorang laki-laki biasa yang hampir saja akan mengubah sejarah dunia. Dia adalah Georg Elser, yang melakukan upaya untuk membunuh Adolf Hitler. Namun sayangnya, seperti yang kita ketahui, bahwa Hitler tidak tewas karena dibunuh. Ya, dia gagal dalam upaya tersebut. Kisahnya diabadikan dalam sebuah film yang akan kita bahas kali ini, berjudul 13 Minutes, rilisan tahun 2015. Disutradarai oleh sutradara yang sama yang menyutradarai film Downfall, yaitu Oliver Hirschbiegel. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki tak dikenal dengan napas terengah-engah sedang menanam bom rakitan pada sebuah dinding. Dia bernama Georg Elser. Dengan keringat yang bercucuran, ia membuat mekanisme pengaturan waktu pada bom tersebut agar meledak sesuai dengan waktu yang ia inginkan. Ternyata, bom itu ia pasang di belakang podium tempat Hitler akan berpidato. Terlihat pada sebuah plakat di meja yang bertuliskan Führer. Beruntung, aksinya tidak dipergoki oleh siapapun, dan setelah itu ia pergi meninggalkan gedung tersebut. 8 November 1939, hari yang ditunggu-tunggu oleh Elser, di mana pada sebuah gedung di Munich, Hitler akan memberikan pidatonya. Acara dibuka dengan sambutan kepada Hitler dan dilanjutkan dengan pembacaan pidato oleh Hitler yang ditujukan kepada para perwira militer Jerman. Sementara itu, selagi Hitler berpidato, Elser pergi ke perbatasan untuk menuju ke Swiss, wilayah yang netral. Namun tiba-tiba ia diberhentikan oleh seseorang, yaitu tentara Jerman, dan ditanya hendak kemana. Ia beralasan ia ingin bertemu dengan teman lamanya. Tak langsung dipercaya begitu saja, mereka membawa Elser ke kantor dan menemukan barang-barang mencurigakan, salah satunya skema gedung tempat ia meletakkan bom. Selain itu, Elser juga memakai lencana merah yang diketahui sebagai organisasi ilegal. Elser pun langsung dijebloskan ke sel tahanan. Di dalam sel, ia gelisah melihat jamnya dan berharap bom akan meledak sesuai waktu yang ia harapkan. Dan tak lama, suara ledakan bom pun terdengar dari gedung tempat Hitler berpidato. Elser pun juga mendengarnya. Sementara itu, di tempat lain, kepala polisi dan kepala Gestapo mendapat berita bahwa ada usaha pembunuhan Hitler di Munich menggunakan bom dan mengakibatkan setengah atap gedung tersebut runtuh. Kejadian itu membuat pasukan bersenjata pun bersiaga. Elser pun dicurigai memiliki kaitan pada kejadian tersebut, sehingga iring-iringan tentara Nazi datang ke kampung halamannya di Königsbrunn untuk mencari kerabat Georg Elser. Salah seorang pemimpin lokal di sana tak percaya kalau Elser mencari masalah. Namun karena ini adalah perintah, maka dipanggillah semua keluarga Elser. Tunangannya yang bernama Elsa dibawa dan meninggalkan anak-anaknya. Berkas-berkas Elser segera sampai pada kepala polisi dan Gestapo. Para petinggi Nazi menonton investigasi kerusakan gedung yang telah dibom oleh Elser. Dan karena itu, mereka menjadi lebih waspada. Elser segera dibawa ke ruang interogasi. Ia tak mau membalas salam Heil Hitler petinggi Nazi dan malah menjawab selamat pagi. Kasusnya akan ditangani oleh kepala polisi dan kepala Gestapo. Elser diberitahu bahwa karena perbuatannya, ia telah membunuh 7 orang yang tak bersalah. Dan betapa kagetnya saat ia diberitahu ternyata usaha pembunuhannya gagal. Hitler masih hidup.
karena ia meninggalkan gedung tersebut 13 menit sebelum peledakan terjadi. Tiba-tiba saja Hitler memutus pidatonya. Itu kenapa film ini berjudul 13 Minutes. Kepala Gestapo segera menunjukkan semua barang-barang bukti yang ditemukan saat Elser hendak kabur, dan interogasi yang sesungguhnya pun dimulai. Elser bersikap tidak kooperatif. Saat ditanya nama dan tanggal lahirnya, Elser malah bersenandung. Film ini memiliki alur maju mundur. Kita akan diperlihatkan banyak kilas balik yang akan menjelaskan siapa dan bagaimana kehidupan Elser sebelum dia memutuskan untuk mencoba membunuh Hitler. Kembali ke tahun 1932. Ternyata ia adalah seorang penyanyi dan pemain akordeon di sebuah desa bernama Konstan. Di sana ia hidup merantau. Selain itu, ia juga bekerja sebagai pembuat jam. Pada suatu hari, ia harus kembali ke kampung halamannya dikarenakan ayahnya yang seorang pemabuk menjual 2 lahan keluarga mereka, sehingga ia harus menemani ibunya. Ia pun kembali ke Königsborn, Württemberg. Sampai di rumah, ia disambut ibunya dan juga bertengkar dengan ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Lalu kita akan ceritakan bagaimana awalnya ia bisa bertemu dengan tunangannya. Saat berada pada sebuah bar, ia terlihat tertarik pada seorang wanita cantik. Dia adalah Elsa, seorang wanita yang sudah bersuami. Namun suaminya kasar dan suka menyiksanya. Di bar itulah ia mengajak Elsa berkenalan dan mulai menunjukkan ketertarikan pada Elsa. Begitupun sebaliknya. Sampai suatu hari, ia berkunjung ke rumah Elsa dan mendapati ia telah disiksa suaminya. Dan setelah itu, perselingkuhan pun terjadi. Saat itu, ia juga tergabung sebagai anggota Partai Komunis. Ia bersama teman-temannya membuat grafiti yang menjelekkan Hitler. Setelah kemenangan Hitler pada pemilu 1933, Nazi menangkap semua anggota organisasi yang menentang Hitler. Teman Elser yang bernama Joseph pun ditangkap. Namun Elser tidak ditangkap karena tidak adanya bukti. Ia dan keluarganya juga mengalami diskriminasi oleh sesama warga Jerman. Anak-anak Nazi mengolok-oloknya dan mengatakan ia sampah gereja dan bilang kalau Hitler bakal meledakin gereja mereka. Pada suatu acara perayaan keagamaan lokal, para anggota partai Nazi malah membanggakan Hitler atas kejayaan yang dibawanya. Namun, Elser tak habis pikir akan hal tersebut dan memilih pergi dari sana. Hari ke hari, Elser semakin dekat dengan Elsa dan juga mencoba akrab dengan anak Elsa. Dan karena perselingkuhan mereka, Elsa tengah hamil. Tapi Elsa masih ragu apakah itu anak Elser atau anak suaminya. Elser juga bilang kalau gak lama lagi prajurit bakal datang mencari Elser, sehingga ia memutuskan untuk mendaftar kerja di pabrik kayu milik suami Elsa. Suami Elsa pun mengizinkannya karena belum tahu perselingkuhan Elser dengan istrinya. Ia pun juga diizinkan untuk tinggal di basement rumah Elsa. Yang terpenting, Elser harus membayarnya dan tidak melanggar kontrak. Pada suatu waktu, teman Elser yaitu Joseph berhasil menyelinap keluar dari kamp pekerja dan menemui Elser. Ia menceritakan bagaimana kondisi di kamp pekerja dan bilang setidaknya ada 1 kematian setiap minggunya. Sekarang ia dipekerjakan di pabrik senjata dan diizinkan keluar 2 hari sekali, tapi ia tidak boleh dilihat oleh siapapun. Joseph juga memberitahu bahwa pabrik senjata tersebut sedang membuka lowongan. Elser akhirnya juga bekerja di pabrik senjata tersebut.
Pada April 1937, secara diam-diam ia mendengarkan radio siaran luar bersama Joseph, dan ternyata Adolf Hitler telah menjatuhkan bom di Spanyol dan belum pernah ada serangan mematikan seperti ini yang dilakukan di wilayah yang terdapat penduduk dalam sejarah. Hal itu membuat Elser sangat muak, karena jika Hitler akan memulai perang, maka mereka semua akan mati demi negara. Dan di saat itulah Elser bertekad untuk mulai melakukan sesuatu secepat mungkin untuk menghentikan Hitler, yaitu dengan membunuh Hitler bagaimanapun caranya. Walaupun ia tahu ia tidak cukup kuat, namun Elser tidak mau menunggu lebih lama lagi. Seseorang harus menghentikan perbuatannya. Elser memulai rencananya. Dari sebuah pamflet, ia tahu bahwa Hitler akan berpidato di sebuah gedung di Munich. Ia mulai menentukan di mana dia akan meletakkan bomnya. Dan dimulai pada tahun 1938, saat gedung sudah gelap, ia mengendap-endap ke gedung tersebut dan memulai penghitungan. Bahkan suatu waktu, saat Elser yang sedang berkencan dengan Elsa, ia terlihat tidak fokus karena ia sedang memikirkan rencananya untuk membunuh Hitler. Ia terlihat tidak terlalu tertarik lagi pada Elsa, dan mulai berlatih untuk meledakkan bom pada sebuah pohon, dan berhasil membuat ledakan yang cukup besar. Setelah itu, Elser meninggalkan Elsa pergi ke Munich tanpa berpamitan dengan Elsa. Elsa tidak tahu apa yang telah direncanakan oleh Elser. Elser berkata bahwa ia punya rencana, namun ia tidak bisa memberitahunya karena ini beresiko. Tapi ia berkata akan baik-baik saja dan berjanji bahwa ia akan menikahi Elsa setelah urusannya selesai. Kembali lagi ke cerita saat ini di ruang interogasi. Ia ditampar sampai berdarah karena malah bernyanyi saat ditanya. Kepala Gestapo kembali bertanya, tapi Elser masih diam saja. Sehingga penyiksaan adalah jalan terakhirnya. Elser dibaringkan, diikat, lalu dicambuki karena tidak juga menjawab. Beberapa cambukan tak juga membuat Elser buka mulut, sampai ia pun muntah. Karena ia masih bungkam, mereka menaruh besi panas pada kuku Elser yang membuat ia meraung-raung kesakitan. Interogasi pun dihentikan sementara dan ia dimasukkan ke dalam sel tahanan. Kepala polisi mengirim surat izin ke Hitler untuk membunuh Elser. Mereka juga mencoba menerka-nerka siapakah Georg Elser ini sebenarnya. Lalu, perintah dari Hitler pun datang. Ternyata, Hitler ingin pengakuan tertulis dari Elser. Sehingga mau tidak mau, kepala Gestapo akan mendesak Elser agar mau mengaku, bahkan jika ia harus mencabuti semua gigi Elser. Sedangkan kepala polisi masih ingin menggunakan cara halus. Tunangannya pun didatangkan dan dipertemukan dengan Elser agar ia mau mengakui perbuatannya. Elser mulai mengakui bahwa itu perbuatannya dan memberitahu tentang dirinya. Ich heiße Elsa, am 4.1.1903. Namun, Elser mengakui bahwa ia tak tergabung pada anggota apapun yang membuat para petinggi tak percaya. Ia juga mengaku bahwa ia tidak mengikuti politik. Tapi, hal itu disanggah karena mana mungkin orang yang tidak tertarik pada politik meledakkan gedung suatu partai politik. Namun, Elser terus menyanggah dan bersikukuh bahwa ia bertindak sendirian. Kepala polisi dan Gestapo pun melapor ke atasannya hasil dari wawancara tersebut dan dimarahi karena tahu bahwa Elser telah menipu dengan mengatakan dia bertindak sendirian, karena mustahil membangun bom sehebat itu seorang diri. Hitler ingin mereka membuat Elser bicara dengan cara apapun. Namun, interrogator sudah termakan omongan Elser dan percaya tak ada orang lain di balik itu semua. Ia pun diingatkan bahwa Hitler akan marah karena mereka bersikap lunak di saat seperti ini.
Selanjutnya, mereka membantah semua yang sudah disampaikan Elser pada interogasi sebelumnya. Wir haben ihn kein Wort. Einer wie Sie kann so eine Bombe unmöglich allein gebaut haben. Wer sind Ihre Hintermänner? Elser kembali akan disiksa. Namun sebelum itu, ia memohon untuk menjelaskannya terlebih dahulu melalui secari kertas dan menggambar skema pengeboman tersebut. Pada interogasi selanjutnya, ia kembali ditanya dari mana ia mendapatkan bubuk mesiu dan menjawab ia pernah bekerja di pabrik senjata lalu mencuri 250 buah bubuk mesiu yang sudah jadi. Sementara dinamitnya ia juga mencuri dari tempat penggalian di malam hari. Es ist wie es ist. Ich decke keinen. Elser juga menjelaskan rancangannya, dan bisa kita lihat bahwa sebenarnya Elser adalah orang yang cerdik, karena ia mampu merancang bom itu sendirian. Ia mampu menjelaskan dengan detail rakitan bomnya. Ia menguraikan mekanisme jam yang dia buat untuk mengatur waktu ledakan dan diharapkan membunuh Hitler saat dia berpidato. Kepala polisi dan Gestapo memuji Elser dan mengatakan ia bekerja dengan handal dan sangat akurat. Pada interogasi yang lain, Elser berkata bahwa hal yang ia lakukan wajar karena Nazi tidak mensejahterakan rakyat. Ia juga mengatakan bahwa Hitler buruk untuk Jerman. Mereka pun tidak terima atas perkataan Elser. Elser juga berkata bahwa orang-orang Yahudi disiksa hanya karena keyakinan mereka oleh Hitler. Ia berusaha menyadarkan bahwa akan ada konsekuensi dari perbuatan Hitler, seperti jika Perancis dan Inggris akan mengumumkan perang pada mereka, tentu akan menghancurkan seluruh Jerman dan berujung pada jumlah darah yang akan ditumpahkan. Elser heran kenapa mereka tidak menyadari konsekuensi tersebut. Ia hanya ingin mencegah pertumpahan darah yang lebih besar, walaupun ia harus membunuh Hitler. Anggota Nazi itu pun tak bisa membantahnya. Lalu langsung menyuruh juru ketik untuk membuat pernyataan bahwa menurut Elser, perubahan pada Jerman hanya bisa diubah dengan memadamkan kepemimpinan saat ini, dan Elser adalah satu-satunya pelaku pada serangan tersebut. Saat mereka pergi, Elser meminta tolong kepada sekretaris untuk menyampaikan pada keluarga dan tunangannya bahwa ia baik-baik saja dan ia harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan yang ia lakukan. Karena kasihan, sekretaris itu memberikan foto Elsa pada Elser. Interogasi pun cukup untuk hari ini. Esoknya, ternyata pernyataan Elser yang berkata bahwa ia melakukan itu sendirian tidak diterima oleh Hitler. Hitler memaksa untuk mengetahui siapa yang menghasut dan dalang dibalik ini semua bagaimanapun caranya, karena kesabaran Hitler mulai habis. Akhirnya, Elser pun dibawa ke ruang penyiksaan, kali ini dengan metode yang berbeda, yaitu dengan obat-obatan yaitu pervitin yang disuntikan ke tubuhnya agar ia mengakuinya, dan ia juga dipegangi agar ia tidak bisa memberontak. Setelah itu, pada ruangan yang lain, Elser berkata bahwa ia akan berusaha menebus untuk hal buruk yang telah ia lakukan dengan cara bekerja pada masyarakat nasional, yang artinya ia telah mengubah keyakinannya dan terpaksa mendukung Hitler. Mereka pun senang mendengar pernyataan Elser. Akhirnya Elser pun dibawa ke ruang tahanan. Cerita berpindah ke 5 tahun kemudian. Pada musim panas 1945, siapa sangka kepala polisi yang menginterogasi Elser dihukum karena telah melakukan persekongkolan untuk membunuh Adolf Hitler. Dan ia juga mendukung kudeta dengan memberikan personil polisinya, sehingga ia dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatannya pada Hitler. Dan benar saja, setelah itu ia pun dihukum gantung, disaksikan oleh rekan-rekannya.
Lalu adegan berpindah di kamp konsentrasi Dachau tempat Elser ditahan. Terlihat Elser yang sedang bermain musik. Lalu mendapat kabar dari tentara yang akrab dengannya bahwa kepala polisi telah dieksekusi beberapa hari yang lalu. Ia pun sadar bahwa ia juga akan dieksekusi sebentar lagi. Malam itu ia berdoa, dan tak lama ia dipanggil untuk diinterogasi. Namun ternyata ia tidak diinterogasi, tetapi langsung dibunuh dengan tembakan di kepalanya. Dan film pun selesai. Pada sebuah epilog disebutkan bahwa beberapa hari kemudian, yaitu 29 April 1945, para tahanan di kamp konsentrasi tersebut telah dibebaskan oleh pasukan Amerika dan perang pun berakhir. Perang Dunia Kedua telah memakan 55 juta nyawa. Dan bagaimana dengan Elsa? Ternyata Elsa sudah menikah 2 kali dan dia meninggal pada 11 Oktober 1994. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film 13 Minutes. Film ini menjelaskan bahwa tidak semua orang Jerman setuju dengan politik atau kebijakan Hitler. Dan bagaimana seorang Georg Elser berani melakukan hal tersebut. Semua yang dilakukannya dipicu sebuah renungan mendalam bahwa bencana akan datang kalau tak ada seorang pun yang mengambil inisiatif. Maka dari itu, dia melakukan semua itu. Elser tak mendapatkan pengakuan selama beberapa dekade. Butuh waktu 20 tahunan sampai Elser dan kawan-kawan diakui sebagai pejuang kebebasan. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaian. Jika ada salah, bisa kalian koreksi di kolom komentar ya. Semoga kalian semua suka video ini. Thanks for watching.